FTEIC bukan sekadar tempat belajar, ini adalah tempat membangun masa depan bersama. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, diperlukan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis dari suatu perusahaan. Sebagai salah satu institusi terbaik di Indonesia, ITS memberikan sumbangsi dengan mendirikan sebuah departemen yang bernama Sistem Informasi yang sejalan dengan kebutuhan tersebut. Departemen Sistem Informasi didirikan pada tanggal 14 Juni 2001 atas dukungan dari Presiden keempat Republik Indonesia, Bapak Abdurrahman Wahid. Pada pidato beliau di saat Disnatalis ITS yang ke-40, yang menyarankan ITS untuk membuat sebuah fakultas yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Mahasiswa sistem informasi dibina agar pada saat lulus mereka mempunyai kemampuan sebagai individu yang mampu berkontribusi di bidang sistem informasi. Profil lulusan Departemen Sistem Informasi adalah perekayasa data dan informasi, analis sistem, manajer proyek IT, manajer informasi bisnis, analis bisnis, dan perintis bisnis IT. Saat ini, Departemen Sistem Informasi telah mendapatkan akreditasi A untuk program studi sarjana dan B untuk program studi pasca sarjana dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Selain itu, Departemen Sistem Informasi juga mendapatkan akreditasi internasional, yaitu Asian University Network Quality Assurance Standard. Sejak berdiri, Departemen Sistem Informasi sudah jauh berkembang dengan total mahasiswa mencapai 771 mahasiswa, memiliki 2 program studi sarjana dan pasca sarjana, memiliki 35 dosen dan 21 tenaga kependidikan. Selain itu, Departemen Sistem Informasi juga membuka kelas sarjana internasional atau International Undergraduate Program yang dalam proses belajarnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Departemen Sistem Informasi memiliki 5 laboratorium penelitian yang terdiri dari Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi, IKTI, Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi, ADDI, Manajemen Sistem Informasi, MSI, Rekayasa Data dan Inteligensi Bisnis, RDIB, dan Sistem Enterprise, SA. Sebagai sarana pendukung, Departemen Sistem Informasi menyediakan fasilitas yang bisa digunakan untuk mahasiswa, meliputi ruang kelas yang nyaman, ruang sidang, ruang baca, ruang kesehatan, laboratorium pembelajaran, ruang diskusi pasca sarjana, dan fasilitas umum lainnya seperti musola, parkir, dan toilet. Kualitas mahasiswa sistem informasi dapat dibuktikan dengan perolehan berbagai prestasi, seperti juara pertama dalam kompetisi Future Ready ASEAN di Bangkok, Thailand pada tanggal 27-28 November 2019, Best Project Manager pada kompetisi Project Manager Competition pada tanggal 27 September 2019. Pada kompetisi gimnastik tahun 2019, Sistem Informasi menyumbangkan 2 juara, yaitu juara pertama kategori Cyber Security dan juara kedua kategori Data Mining. Hingga yang terbaru, mahasiswa Sistem Informasi menjadi pemenang dalam kompetisi COVID-19 INA Ideathon 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendestek Indonesia. Sebagai departemen yang ingin lulusannya dapat bersaing di dunia global, Departemen Sistem Informasi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengikuti program pertukaran pelajar atau Student Exchange Program ke berbagai institusi pendidikan di berbagai negara, seperti Cardiff Metropolitan University, United Kingdom. Selain itu, ada juga short program yang bekerjasama dengan Kumamoto University Japan,
Inha University South Korea, Shibaura Institute of Technology Japan, dan program Joint Degree atau Double Degree khusus untuk mahasiswa pasca sarjana yang bekerja sama dengan National Cheng Kung University Taiwan, National Tsinghua University Taiwan. Di samping itu, Departemen Sistem Informasi juga sering mengadakan kuliah tamu yang menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya masing-masing agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu langsung dari para pakarnya. Departemen Sistem Informasi memiliki banyak sekali kegiatan tahunan seperti Information System International Conference atau ISICO dan Information System Expo atau ISE. Halo Future Technology Leaders, apa kabar semua? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Wah, senang banget malam ini peserta hadir banyak banget dan antusias. Jadi, selamat datang di Experience Month FTIC ITS 2026, khususnya sesi pengenalan Departemen Sistem Informasi ITS. Perkenalkan, saya Dani Suara yang akan menemani kalian sebagai MC malam ini. Sebelum kita memulai, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara Experience Month FTIC ITS 2026 sesi Sistem Informasi. Malam ini rekan-rekan akan diajak untuk mengenal lebih dekat apa sih Sistem Informasi ITS itu, mulai dari kehidupan perkuliahan, pengalaman mahasiswa, kegiatan seru, sampai prospek karir alumninya. Nah, biar nggak ketinggalan seru-seruan, yuk mulai dulu dengan absen interaktif di chat. Tulis nama kalian dan dari sekolah mana datangnya. Siapa tahu ada teman kalian yang sekelas atau satu kota. Yuk, yuk, absen dulu di chat. Dari mana asalnya, sekolahnya. Ada Javier dari SMA 17 Surabaya. Halo Javier. Yuk, yang lain absen, absen, absen. Oke, mungkin yang lainnya bisa menyusul ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, karena malam ini bakal banyak banget insight keren dari narasumber, tips kuliah, pengalaman mahasiswa, sampai prospek karir di dunia sistem informasi. Pastikan kalian tetap semangat ya sampai akhir. Ah iya teman-teman, selama acara ini berlangsung, jangan lupa ya untuk screenshot dan juga bisa diupload di Instagram Story Experience Mon Zoom malam ini. Kalian bisa tag @ITS Electrics dan juga akun Departemen Sistem Informasi yaitu @ITS Sistem Informasi. Karena siapa tahu story kalian nanti bakal di repost. Oke teman-teman, sebelum masuk ke acara utama, izinkan saya membacakan rundown acara malam hari ini. Yang pertama, ada pembukaan dan perkenalan acara oleh MC. Kedua, sambutan singkat Experience Month FTIJ ITS 2026. Lalu, sesi pengenalan Prodi Sistem Informasi ITS. Dilanjut, sesi pengenalan Prodi Inovasi Digital ITS.
Kemudian ada sharing kehidupan kampus sebagai mahasiswa sistem informasi ITS. Lalu sharing pengalaman kerja dan dunia karir alumni. Dilanjutkan sesi tanya jawab interaktif dan ditutup dengan dokumentasi bersama. Baik, teman-teman, supaya acara malam ini diberikan kelancaran dan tetap nyaman untuk semua peserta, izinkan saya membaca beberapa peraturan singkat. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan nama asli selama Zoom berlangsung. Dimohon untuk mute mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur raise hand ataupun chat pribadi pada Zoom sesi diskusi nanti. Dan yang pasti jangan lupa aktif ya dan meramaikan acaranya. Karena peserta yang aktif biasanya paling banyak dapat insight baru nih. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu sambutan singkat Experience Month FTIC ITS 2026 yang akan disampaikan oleh perwakilan departemen. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dani Suara atas waktu yang diberikan. Suara saya apakah jelas? Jelas ya? Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta acara Experience Month 2026 dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Eh, Khususnya bagi sub acara mengenal lebih dekat sistem informasi ITS ya. Di sini mungkin kalau dari link yang kita kirimkan ada beberapa pendaftar gitu ya, baik siswa-siswi SMA, sekolah menengah atas, kemudian juga saya lihat ini ada Ibu Kepala Sekolah juga mendaftar ini ya. Selamat datang semuanya di acara pada malam hari ini. Dan juga mungkin ada Bapak Ibu orang tua calon mahasiswa yang sekarang juga ikut mendampingi baik secara langsung join di Zoom kita malam ini atau mendampingi putra-putrinya pada satu kelas yang sama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faizal Mahananto, saya adalah dosen di Departemen Sistem Informasi. Mewakili Bu Kepala Departemen kami mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini ya. Eh, Alhamdulillah kita sudah mungkin acara terakhir ya. Di sini juga hadir yang terhormat Ibu Dekan Budiana Purisasari, kemudian Bapak Wakil Dekan Pak Dimas Anton Aswani, mohon izin Bapak Ibu untuk kami memulai acaranya. Ini hari yang terakhir, kalau dilihat dari rundown online Experience Month 2026, yang terakhir dari Departemen Sistem Informasi. Eh, Mungkin sama seperti sub-acara sebelumnya, pada kesempatan ini silahkan bagi adik-adik yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai prodi-prodi kami di Departemen Sistem Informasi. Harapannya nanti adik-adik calon mahasiswa calon yang ingin kuliah di Departemen Sistem Informasi nanti lebih mantap lagi ya untuk memilih prodi di bawah Departemen Sistem Informasi melalui jalur-jalur masuk yang lain yang mungkin masih tersedia ya. Mungkin beberapa dari adik-adik semua yang sudah masuk ya atau sudah diterima melalui jalur IUP atau SNBP itu juga saya ucapkan selamat ya. Untuk jalur yang lain kita masih menunggu hasil dari UTBK 25 Mei hari Senin ya. Eh, Harapan kami apa yang adik-adik semua cita-citakan bisa terwujud terutama jika ingin bergabung dengan Departemen Sistem Informasi.
Kemudian sebagai informasi kita masih punya beberapa jalur lain, jalur mandiri kita masih ada, IUP masih mungkin ada satu gelombang lagi yang adik-adik bisa juga siapkan ya. Baik, dari saya cukup sekian. Pada hari ini kita akan mendengarkan mungkin sekilas informasi mengenai departemen dan prodi kami. Kemudian saya juga mengundang mahasiswa untuk menyampaikan apa ya kegiatan-kegiatan gitu ya, yang saya yakin ada di semua itu sudah banyak melihat aktivitas mereka, keseruan mereka di sosial medianya mahasiswa. Itu juga sudah luar biasa bagus. Selain itu juga saya mengundang alumni malam ini, yang berkesempatan hadir itu adalah ketua IK alumni kami. Eh, Nanti juga silakan berdiskusi gitu ya dan bertanya banyak hal terkait alumni dan kegiatan alumni. Oke, dari saya cukup ya, Mas Daniswara dan adik-adik semua. Terima kasih banyak. Selamat malam. Silakan mengikuti rangkaian acara. Terima kasih Bapak Faisal Mananto, kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk memandu jalannya sesi pengenalan Departemen Sistem Informasi ITS hingga sesi diskusi nanti, acara akan dipandu oleh moderator kita yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu Mbak Adiba Putri. Kepada moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Dani Suara. Sebelumnya, selamat malam teman-teman calon pejuang kampus ITS. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya buat ngetes teman-teman lagi, coba dong boleh ketik hadir di chat Zoom. Buat tahu nih, seberapa semangat teman-teman buat ngikutin Zoom malam hari ini. Oke, ternyata semangatnya juga masih full juga ya pada malam hari ini. Oke, kalau udah pada semangat, langsung saja setelah ini kita masuk ke sesi utama, yaitu pengenalan Departemen Sistem Informasi ITS. Nah, di Departemen Sistem Informasi ITS itu memiliki fokus pembelajaran yang beragam nih teman-teman, mulai dari teknologi informasi, pengelolaan data, pengembangan sistem, bahkan hingga penerapan solusi digital untuk mendukung kebutuhan organisasi dan industri pada masa kini. Jadi langsung saja untuk sesi pertama, kita akan mengenal lebih dekat dengan Departemen Sistem Informasi ITS. Materi ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Faizal Mahananto, Eskom MN PhD. Kepada Bapak Faizal Mahananto, Sudah ya, Mbak Dita. Oke, sudah Bapak. apakah terlihat? Sudah Terlihat ya? terlihat Bapak? Iya, sudah terlihat. Apakah tertutup? Enggak, ya? Enggak tertutup ya. Iya, sudah jelas Bapak. Oke, baik. Adik-adik semua, eh, saya ingin menyampaikan ya selayang pandang. Yang pertama ini terkait departemen dulu. Saya ingin mengenalkan Departemen Sistem Informasi ITS, yang berada di bawah Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Adik-adik semua tadi mungkin sudah melihat video rekaman ya tadi ya, rekaman departemen, profil departemen, kemudian profil prodi juga, gitu ya. Pertama-tama saya ingin menunjukkan ya, yang pertama ini di background ini adalah gambaran kampus Departemen Sistem Informasi. Mungkin adik-adik yang kemarin mengikuti apa namanya UTBK ya. Ini menjadi salah satu lokasi untuk UTBK.
Ya, Departemen Sistem Informasi sangat beruntung kalau adik-adik semua mendapatkan lokasi di sini. Lokasinya ada di tengah-tengah ITS. Dari luar kalau misalnya mau masuk itu ya lumayan agak muter, tapi posisinya dia di tengah. Ketika sudah ada di sini, kemana-mana jadi dekat ya, dengan jalan kaki. Oke, ini ada gambar proses belajar mengajar kami di salah satu ruang kelas ya. Eh, Beberapa di antaranya kami sudah ada smart classroom, kemudian lingkungan kelasnya juga cukup memadai, baik, kursinya empuk gitu ya. Ini kursi yang lama, yang sekarang sudah berubah. Ya. Baik, saya mungkin ingin cerita sejarah dulu. Departemen Sistem Informasi itu mulai didirikan 2001, angkatan pertama 2001. Adik-adik semua, kalau tahun ini masuk berarti adik-adik angkatan 2026, berarti angkatan ke berapa? 26 ya. Angkatan ke 26. Jadi cukup cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian gelarnya itu adalah Eskom. Kemudian durasi belajarnya S1 4 tahun ya. Dan kami juga punya program pascasarjana ya, S2 dan S3 itu ada cukup lengkap dan tidak banyak atau mungkin malah hanya ITS saja yang memiliki departemen gitu ya dengan program studi inline mulai dari S1, S2, S3 itu adalah sistem informasi. Saya kira cuma ITS ya. Yang lain mungkin eh, apa namanya berbeda gitu ya. Jadi ini lengkap. Lalu eh, nah dari prodi sendiri untuk sarjana dari Departemen Sistem Informasi ada dua prodi. Ya, yang pertama itu adalah sarjana SI, yang kedua itu adalah sarjana inovasi digital. Untuk SI tadi 2001, inovasi digitalnya tahun 2023 didirikan ya. Dan sekarang masih belum ada lulusan, masih 3 tahun, 3 angkatan. Kemudian untuk SI sendiri kami sudah mendapatkan akreditasi unggul ya dan tersertifikasi lembaga internasional ya, AUNGE dan SIIN. Kemudian untuk inovasi digital ini tahun ini sudah dilaksanakan akreditasi, hasilnya masih menunggu. Kemudian yang pasca sarjana kami S2 terakreditasi unggul, eh, lulusan juga sudah lumayan banyak. Kemudian untuk S3 sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian di sarjana SI kami memiliki kelas khusus internasional. Ini kami mulai di tahun 2019. Program unggulannya itu adalah International Exposure dengan double degree. Sudah banyak mahasiswa kami yang sudah lulus dengan double degree, dengan 4 partner double degree, dengan University of Queensland Australia, UTB Malaysia, Fontys University Belanda, dan University of Essex Inggris, ya UK. Adik-adik semua program-program ini, program double degree, itu memang kita dukung sepenuhnya untuk sarjana internasional, tapi tidak menutup kemungkinan jika adik-adik di program reguler ya memiliki kemampuan nilai bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, kemudian performa akademiknya IPK-nya bagus, maka bisa juga di apa namanya mengambil double degree juga gitu ya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kemudian profil sarjana dari kami tadi mungkin di video juga sudah ada. Kita punya 4 profil sarjana ya yang ada. Mungkin tidak secara spesifik dijelaskan di dalam slide ini, tapi kurang lebih jika adik-adik semua nanti berkuliah ke
sarjana Sistem Informasi ITS itu akan dicetak menjadi salah satu di antara empat ini gitu ya, berdasarkan eh, prioritas atau minat adik-adik semua. Yang pertama itu adalah menjadi Enterprise System Engineer ya. Jadi ini ahli ya, kurang lebih kalau saya eh, wujudkan dalam kalimat yang mudah, itu adalah ahli dalam sistem organisasi dan perusahaan ya. Jadi sistem IT, organisasi dan perusahaan ya, yang dipakai dalam bidang-bidang tersebut, termasuk juga peningkatan proses bisnis ya dengan IT. Lalu yang kedua ada data engineer and scientist ya, ini ya ahli dalam mengolah data dan mempresentasikan hasil untuk keperluan-keperluan bisnis dengan solusi IT. Ya, jadi mengolah data, kita memanfaatkan IT, ya kita presentasikan hasil tersebut dan dipakai untuk bisnis ya, membantu dalam proses-proses bisnis. Lalu yang ketiga itu adalah agile IT specialist. Nah ini adik-adik semua eh, mungkin tahu software atau aplikasi gitu ya. Nah gimana cara membuatnya gitu ya. Terutama kalau aplikasinya besar. Aplikasinya besar ya, besar berarti ya apa namanya ukuran filenya besar gitu ya. Atau fungsi-fungsinya itu sangat banyak gitu ya. Nah, itu kalau membuatnya nggak mungkin dibuat oleh satu orang saja. Nah, gimana caranya gitu ya? Nah, tentunya harus dibuat dengan mekanisme tertentu ya. Jadi harus dianggap sebagai sebuah proyek besar gitu ya. Lalu dialokasikan orang-orangnya yang membuat, tentunya lebih dari satu, lalu waktu dan lain sebagainya ya. Termasuk juga kalau sebuah aplikasi itu sudah ada adopsinya gitu ya. Mungkin adik-adik sering melihat banyak aplikasi dibuat tapi nggak ada yang pakai, ya, atau nggak ada yang mau pakai. Nah, itu juga masuk dalam fokus di sini ya, termasuk mengelola semua resiko implementasinya. Kalau misalnya apa namanya butuh pengembangan, maka bagaimana proses pengembangannya. Ya. Dan yang keempat, IT Infrastructure and Security Engineer, ahli dalam memberikan solusi infrastruktur IT untuk bisnis. Ya, jadi tadi membuat aplikasi, ya, dan membuat aplikasinya dengan cara yang benar, itu yang buatnya, diimplementasikan dengan tepat sehingga aplikasinya dipakai. Lalu untuk itu diimplementasikan infrastrukturnya bagaimana, ya, itu juga masuk dalam topik bidang yang diminati juga dalam sistem informasi. Nah, ini beberapa profil sarjana kami, mungkin nanti dari alumni akan lebih banyak menjelaskan ya. Termasuk juga profilnya, ada berapa banyak total alumni kita ini yang mengisi survei 1.800, yang belum ngisi yo juga masih banyak gitu ya. Dia bekerja dalam dan luar negeri, tidak cuma di dalam negeri aja ya, adik-adik ya. Jadi eh, apa di luar negeri itu lapangan kerja IT masih sangat luas ya, cukup luas ya. Kemudian berapa persen ya tidak berhenti hanya pada perkuliahan S1 saja. Ya, ada yang lanjut S2, lanjut S3, dan industri-industri apa saja yang menjadi apa namanya minat alumni untuk bekerja gitu ya. Mereka pada ngumpul di mana gitu ya. Dan banyak kegiatan kegiatan di apa namanya yang di eh, selenggarakan oleh alumni. Alumni sangat membantu kami, yang tujuannya adalah untuk membantu ada upaya lancar ya, kuliah, lulus kuliah langsung bekerja ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini kurikulum ini menjawab pertanyaan adik-adik semua, apa yang dipelajari di SI, gitu ya. Coba lihat dulu. Mungkin di website ya, kalau ada adik lihat penasaran boleh buka websitenya. Di situ ada dokumen-dokumen. Salah satunya itu adalah silabus namanya. Itu ada mata kuliah di semester 1, ada adik ambil apa saja, semester 2 apa, dan seterusnya. Lalu apa yang dipelajari itu ada di situ. Jadi bisa dilihat di websitenya SI. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini ada garis-garis, ada 4 garis, mulai dari bawah ini nanti semester 1, mata kuliahnya apa, semester 2, mata kuliahnya apa, gitu ya. Dan kurang lebih isinya dari mata kuliah ini ada apa namanya runutan materi-materi organisasi ekonomi dan proses bisnis.
Ya, itu jadi kita belajar organisasi itu apa, fungsional organisasi apa, kemudian ekonomi juga ada, proses bisnis apa, bagaimana cara mengembangkan proses bisnis, ya. Lalu fisika nggak ada ya, fisika nggak ada. Sementara di kurikulum ini kimia juga nggak ada, tapi matematika kita masih ada. Matematika, logika, dan statistik itu penting sekali untuk dasar pemrograman dan data analytics. Jadi kita kalau tadi ada profil lulusan data analytics, nah itu penting, gitu ya. Kemudian ada line programming, algoritma struktur data, web programming, dan lain sebagainya. Ini nanti pemrogramannya dasarnya itu dengan menggunakan Java programming, lalu ada web, ya, dan nggak terlalu banyak juga, ya. Kemudian infrastruktur TI dan keamanan TI. Nah, ini juga perlu infrastruktur TI dasarnya harus tahu dulu, terus kemudian nanti agak advance itu diajari keamanan TI, ya. Lalu ada line basis data, ya, administrasi basis data. Kemudian untuk yang sekarang itu dibutuhkan sekali karena kita sudah di eranya big data, itu adalah data lake, itu juga, dan teknologi big data, ya, itu dipelajari. Lalu ada kalau tadi manajemen project IT, ya, tadi ya, bagaimana cara membuat software yang ukurannya besar dipakai di perusahaan, gitu ya. Tentunya harus apa namanya, dieksekusi dengan tepat, gitu ya, dianggap sebagai sebuah project besar. Manajemen risiko IT, ya, mengelola risiko IT, kegagalan, dan sebagainya, sistem development, bagaimana cara mengembangkannya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya IT itu dianggap sebagai layanan, maka bagaimana? Gitu ya. Ada juga line data analytics, ya. Tadi ada statistik, kemudian bagaimana cara memanfaatkan data history untuk menemukan pola, gitu ya, untuk pengambilan keputusan. Bagaimana melakukan prediksi dari data history yang ada. Seperti itu untuk mata kuliahnya. Nanti di akhir ada tugas akhir, ya. Ada tugas akhir yang harus dijalani, ya. Jadi nanti mahasiswa itu akan memiliki proyek unik yang berbeda antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Kemudian, nah, kami juga punya, kami sebut sebagai laboratorium riset, gitu ya, atau laboratorium penelitian. Ini mendukung profil lulusan tadi mau jadi apa, mau jadi apa. Terus kemudian tugas akhirnya apa nanti akan dibantu di dalam laboratorium penelitian. Kita punya ada 5 laboratorium penelitian, ya. Yang pertama ini ada manajemen sistem informasi, ya, tadi yang mendukung menjadi agile IT spesialis, gitu ya. Agile IT spesialis, project IT, kemudian adopsi IT, gitu ya. Kemudian juga mengelola risiko IT, implementasi IT, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam laboratorium ini. Kemudian sistem enterprise tadi, ya, sistem enterprise engineer tadi yang mengerti bagaimana software di organisasi bekerja, gitu ya, membantu efektivitas proses apa saja, ya. Kemudian ada laboratorium yang ketiga, ini adalah rekayasa data dan intelijensia bisnis. Ini mengolah data dan merepresentasikannya. Kemudian infrastruktur dan keamanan, lalu ada akuisisi data. Ini gimana data itu bisa didapat dengan cara yang mudah dan disampaikan dengan cara yang baik, ya. Kemudian kami juga punya sarjana internasional IUP program, diajar dengan menggunakan bahasa Inggris supaya mudah, ya, untuk menyiapkan mahasiswa dalam berkarir di luar negeri dan meneruskan pendidikan di luar negeri. Keuntungannya juga macam-macam. Nanti kita bisa diskusi khusus jika ada pertanyaan dari adik-adik semua. Ini mitra kami juga, ya. Sudah selesai ya, Mbak, ya. Oke, ya, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan.
Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat informatif pastinya bagi kita semua. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendapatkan gambaran yang sangat menarik nih mengenai Departemen Sistem Informasi ITS. Tapi, Departemen Sistem Informasi ITS itu nggak hanya memiliki program studi sistem informasi aja nih. Nah, salah satunya ada program studi inovasi digital yang nggak kalah menarik untuk dikenal lebih dekat. Dan supaya teman-teman bisa mendapat gambaran yang lebih seru dan visual mengenai dunia perkuliahan di Inovasi Digital ITS, setelah ini akan ditayangkan video profil dari program studi Inovasi Digital ITS. Yuk langsung saja kita simak bersama video profil program studi Inovasi Digital ITS. Inovasi digital ITS, kreativitas tanpa batas yang nyata, menghubungkan dunia jadi satu. Mari kita sambut masa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, terima kasih sudah hadir hari ini. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah 4 tahun lagi saat adik-adik lulus kuliah, dunia yang akan dihadapi masih sama seperti hari ini? Jawabannya, kemungkinan besar tidak, karena dunia berubah sangat cepat. Maka, untuk adik-adik semua, perlu disiapkan menghadapi dunia baru ini. Coba kita lihat sekitar kita. Belanja sekarang lewat marketplace, bayar cukup scan QRIS, kerja bisa dari rumah. AI sudah membantu pekerjaan sehari-hari, startup tumbuh di mana-mana. Ini artinya dunia nyata bergerak sangat cepat. Maka, pendidikan tinggi juga harus menyiapkan generasi yang relevan dengan dunia hari ini dan masa depan. Saya ingin jujur menyampaikan ini. Gelar akademik tetap penting, tetapi hari ini gelar saja belum cukup. Dunia kerja mencari lulusan yang punya kemampuan nyata. Mereka mencari orang yang punya skill praktis, pernah membuat karya, mampu berpikir kreatif, dan bisa memecahkan masalah. Karena itu, pendidikan modern harus menyiapkan bukan hanya lulusan, tetapi pencipta nilai. Nah, dari kebutuhan itulah ITS menghadirkan program studi Sarjana Inovasi Digital. Banyak yang bertanya, ini jurusan apa? Sederhananya, ini adalah program studi yang menggabungkan teknologi, bisnis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah nyata. Jadi, bukan hanya belajar coding, bukan hanya belajar bisnis digital, tetapi belajar bagaimana menciptakan solusi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Di tempat kami, mahasiswa dibiasakan berpikir seperti pencipta solusi. Lihat masalah nyata, temukan ide, bangun dengan teknologi, uji ke pengguna, jadikan produk, beri dampak. Jadi mereka belajar bukan sekadar menghafal teori, tetapi membangun masa depan. Dan ini yang paling penting. Mahasiswa kami tidak menunggu lulus untuk berkarya. Mereka mulai berkarya sejak kuliah. Ada Nova Kapita, asisten investasi saham. Ada Mekabot, pendamping digital untuk jamaah umrah dan haji. Ada Stroke Guard, AI untuk membantu deteksi risiko stroke lebih dini. Ada Kelo, yang mengubah karya anak menjadi kenangan berharga. Dan Eduven, platform belajar berbasis game agar belajar lebih seru. Jadi di sini, mahasiswa tidak hanya belajar teori. Mereka belajar sambil membuat sesuatu yang nyata. Cara belajar kami juga berbeda. Mahasiswa tidak hanya duduk mendengar. Mereka mengerjakan proyek, presentasi ide, kerja tim, dibimbing mentor, membuat prototipe. Jadi, saat lulus, mereka lebih siap. Banyak orang tua bertanya ini, dan itu sangat wajar. Lulusan inovasi digital ITS bisa berkarir sebagai product manager, startup founder, business analyst, digital strategist innovation consultant, AI product builder, dan banyak profesi masa depan lain yang terus tumbuh. Karena industri membutuhkan orang yang paham teknologi, sekaligus paham bisnis dan inovasi. Karena ITS adalah salah satu kampus teknologi terbaik di Indonesia. Lingkungan inovasi sangat kuat, jejaring industri luas, fasilitas lengkap, reputasi nasional dan internasional.
Dan sekarang, ITS punya tempat baru untuk generasi inovator digital. Program studi ini cocok untuk adik-adik yang suka teknologi, suka ide baru, suka bikin sesuatu, suka tantangan, tertarik startup, ingin masa depan fleksibel. Tidak harus jago coding sejak awal. Yang penting mau belajar dan berkembang. Bapak Ibu, saya paham sekali. Memilih jurusan anak adalah keputusan penting. Hari ini dunia bergerak cepat, maka bekal terbaik bukan hanya gelar, tetapi kemampuan beradaptasi, berpikir, dan menciptakan peluang. Itulah yang kami bangun di sini. Saya percaya, masa depan akan dimenangkan bukan oleh mereka yang hanya menunggu peluang, tetapi oleh mereka yang menciptakan peluang. Dan kami berharap putra-putri terbaik Indonesia bisa tumbuh bersama kami di program studi inovasi digital ITS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang ku cinta, ITS tercinta. Bersama kita melangkah menuju masa depan pasti. Yo, prodi inovasi digital, let's make history. Let's make history. Yeah. Let's make history. Wah, keren sekali ya teman-teman. Melalui penjelasan dan video tadi, kita jadi bisa melihat lebih jelas bahwa sistem informasi ITS tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat dikembangkan menjadi solusi yang berdampak bagi bisnis, organisasi, maupun masyarakat. Nah, setelah mendapat insight langsung mengenai program studinya, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yang pastinya nggak kalah menarik nih teman-teman, yaitu pembahasan mengenai kehidupan kampus dan aktivitas mahasiswa di Departemen Sistem Informasi ITS. Di sesi ini, nantinya teman-teman akan diajak melihat lebih dekat bagaimana keseharian mahasiswa Sistem Informasi ITS, mulai dari suasana perkuliahan, organisasi, kepanitiaan, serta berbagai hal lainnya. Langsung saja, untuk sesi kedua kali ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana kehidupan dan aktivitas mahasiswa Sistem Informasi ITS. Materi ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Mas Abrorus Sobah. Kepada Mas Abrorus Sobah, kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman adik-adik SMA dan juga Bapak Ibu guru yang juga hadir dan juga teman-teman panitia sekalian. Di sini perkenalkan sebelumnya saya Abrorus Soba selaku mahasiswa Departemen Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi S1 reguler, sekarang sedang menempuh dan sudah berada di semester 6 tahun ketiga. Dan di sini sekarang saya menjadi ketua himpunan dari mahasiswa Sistem Informasi ITS. Akan banyak ya berdiskusi dan juga menceritakan terkait dari kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa ITS, itu bisa ngapain aja, bisa dapat apa aja, ikut apa aja, dan kebermanfaatan lainnya. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk share screen terkait dari materi. Atau saya sharing sendiri dulu saja. Oke, mungkin konfirmasi dari moderator apakah sudah terlihat dari share screen. Baik, sudah terlihat, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, teman-teman adik-adik SMA pasti banyak dari teman-teman sekalian penasaran ya, di menjadi mahasiswa itu ngapain aja sih, atau kayak cuman mendengarkan materi dari Bapak Ibu dosen di kelas, lalu pulang ke kos,
atau jalan-jalan atau nongkrong saja? Jawabannya tidak sesederhana itu ya teman-teman, karena kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran yang sangat amat besar juga di sini bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat luas tentunya. Dan banyak sekali yang bisa kita eksplor selama kita menjadi mahasiswa dan pastinya berbeda dengan kondisi kita sebagai seorang siswa SMA, atau SMP atau SD dan semacamnya gitu. Dan di sini pun juga nantinya teman-teman juga bisa bertanya terkait dari jika ada yang penasaran bagaimana kehidupan dari mahasiswa inovasi digital. Di sini pun juga ada eh, mahasiswa inovasi digital, Mas Raihan Pane. Nanti teman-teman bisa bertanya juga kepada beliau kalau yang penasaran terhadap inovasi digital. Seperti itu. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas jadi anak siswa itu ngapain aja sih sebenarnya gitu. Nah, agendanya di sini mungkin highlight terkait dari sistem informasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal Mahananto. Terus di kita ada kegiatan akademik dan pengembangan diri. Terus juga ada organisasi kemahasiswaan yaitu HMSI, Himpunan Mahasiswa Informasi, proker-proker atau program kerja atau kegiatan yang seru yang bisa teman-teman ikuti nanti kalau misalkan join ke menjadi bagian dari mahasiswa informasi ITS. Terus juga ada kompetensi dan prestasi kita. Terus ada komunitas dan juga kehidupan sosial menjadi di mahasiswa informasi dan juga yang terakhir karir lulusan Sisfor yang nantinya akan lebih detail lagi dibahas oleh Mas Hatta selaku ketua dari IKASI. Nah, mungkin tadi juga sudah sempat dijelaskan ya oleh Pak Faisal Mahananto bahwasanya kita di sini itu disiapkan untuk menjadi terampil dalam merancang dan menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk organisasi, mengembangkan proyek dalam konteks sistem informasi secara komprehensif, yang dimana kita juga menggabungkan aspek IT, infrastruktur IT, teknologi informasi seperti hardware, software, jaringan data, dan juga hierarki organisasi, proses, serta prosedur, dan juga kita memerhatikan terkait dari sumber daya manusia, budaya, dan kebijakan, serta regulasinya, seperti itu. Dan para mahasiswa juga, kita di mahasiswa di sistem informasi ini juga disediakan dengan kemampuan keterampilan dasar dan juga kemajuan dalam penerapan dan pengembangan software, infrastruktur jaringan, pemeliharaan sistem, manajemen informasi, dan juga organisasi, seperti itu. Jadi kita tidak full ngoding ya teman-teman sekalian. Kita lebih ke manajemen sistem informasinya seperti itu. Nah, di sini terdapat kegiatan akademik dan juga pengembangan diri bagi teman-teman sebagai mahasiswa baru juga nantinya yang akan menjadi part of dari eh, mahasiswa sistem informasi. Salah satunya di sini itu ada LKMMTD, teman-teman sekalian. Jadi LKMMTD itu adalah latihan keterampilan manajerial, manajemen manajerial tingkat dasar yang dimana di sini itu adalah program kerja wajib dari ITS, dari kampus yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan, manajemen organisasi dan juga soft skill mahasiswa. Jadi pelatihan ini itu adalah terkait dari pelatihan manajerial, mulai dari manajerial diri yaitu pra-TD, TD itu adalah manajerial event, dan nanti ada TM, tingkat menengah itu adalah manajerial dari organisasi. Terus juga ada selanjutnya di sini ada kegiatan rawat maba, yang dimana rawat maba ini itu dikhususkan memang targetnya itu adalah mahasiswa baru, seperti nanti teman-teman misalkan join ke sistem informasi menjadi mahasiswa baru sistem informasi 2026, nanti kita akan memberikan sebuah pelatihan soft skill manajerial yang dimana kita siapkan bagi teman-teman sekalian yang memiliki minat ketertarikan untuk bisa bergabung menjadi anggota kepanitiaan ataupun organisasi yang ada di ITS seperti itu, yang dimana gunanya di situ itu bisa membangun soft skill dan juga relasi dengan rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Terus juga ada kegiatan manage di sini, yaitu ada dari program kaderisasi atau masa pengembangan ya, yang dimana program kaderisasi atau pengembangan ini itu nantinya berfokus pada pembentukan mahasiswa sistem informasi yang unggul, berintegritas, dan juga berdaya asing. Nah, juga ada kegiatan career preparation. Ini yang sering banget dicari oleh mahasiswa tahun ketiga, tahun kedua, tahun ketiga mahasiswa informasi, yaitu program kerja yang kita kolaborasi dengan Mas Mbak IKASI, Ikatan Alumni Sistem Informasi kita,
itu yang dimana kegiatan ini tuh mewadahi mahasiswa informasi, terutama tahun ketiga dan keempat dalam menyiapkan jenjang karir melalui mentoring CV dan juga ada mock-up interview gitu. Jadi kita ada materi juga terkait dari CV dan juga mock-up interview dan kita diberikan mentor di situ sehingga kita bisa merasakan langsung bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri setelah kita nantinya lulus dari Departemen Sistem Informasi seperti itu. Terus juga ada bedah lab di sini pun juga menjadi mungkin banyak nantinya dari teman-teman yang akan merasa bingung bahwasanya kita tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal Mahananto ada 5 lab di situ. Nah, kita juga nantinya akan ada kegiatan bedah lab yang dimana ini adalah penyuluhan laboratorium memberikan pemahaman terhadap teman-teman sekalian bahwasanya di eh, Sisfor itu ada lab apa aja dan fokusnya ke bidang mana aja seperti itu sehingga dari teman-teman tidak akan bingung lagi. Terus juga dari kita kalau teman-teman nanti akan menjadi bagian dari himpunan mahasiswa informasi itu akan ada pencerdasan staf yang dimana dilakukan secara berkala untuk bekal teman-teman menjadi staf di HMSI seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dokumentasinya. Ini ada karir preparation juga bersama pemateri. Terus ada LKMMTD tingkat dasar. Terus ada upgrading staff. Terus juga ada dari kaderisasi berupa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan dari mempersiapkan diri dari teman-teman agar mempunyai integritas tinggi dan juga dengan materi yang lainnya. Nah, di sini pun juga akan teman-teman juga bisa eh, mempunyai kesempatan ya ketika nanti menjadi bagian dari mahasiswa informasi untuk bisa bergabung dengan himpunan atau organisasi mahasiswa yang dimana ini himpunan mahasiswa informasi TS non-profit organization yang dimana fokusnya itu adalah mengembangkan dari eh, tiap dari anak-anak mahasiswa informasi yang dimana dengan bidang manajerial, keilmiahan, minat bakat, internasionalisasi, dan juga terkait dari eh, riset-riset keilmiahan juga. Nah, yang dimana HMS ini terdiri dari beberapa departemen, ada internal dan juga eksternal, seperti itu. Nah, di sini nantinya teman-teman juga bertanya-tanya kenapa kok harus ikut organisasi dari HMSI, itu bisa membangun soft skill, networking, experience, dan juga ada career advantage juga di situ gitu. Sesama dari Departemen Sistem Informasi. Nah, terus juga di kita, kalau teman-teman menjadi mahasiswa informasi, pun juga akan mengikuti kegiatan internal dan sosial yang diadakan oleh HMSI. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang tadi saya sebutkan itu adalah kegiatan yang kita sediakan dari HMSI gitu. Nah, teman-teman di sini mulai dari ada TGIF yang dimana Time to Get Infinite Fund. Ini adalah kegiatan internalisasi di mana kita sesama mahasiswa informasi mulai dari angkatan yang masih ada ya. Kalau sekarang angkatan 2022, 23, 24 dan 25 itu kita akan mengadakan internalisasi 2 kali dalam satu kepengurusan HMSI gitu. Bentuk kegiatannya banyak teman-teman bisa kita menonton bareng, kita bisa kemarin Halloween party, terus kemarin kita juga ada lari olahraga bareng, main padel dan semacamnya itu untuk mempererat dari internal dari himpunan kita seperti itu. Terus juga ada Disnatalis ulang tahun ucap syukur dari hari jadi HMSI itu juga kita nantinya akan ada lomba-lomba dari tiap angkatan seperti futsal, basket dan yang lain-lain. Terus ada Born Box di sini kita merayakan ulang tahun dari tiap anggota warga HMSI diposting di Instagram. Ada komunitas juga teman-teman sekalian di sini tidak usah khawatir yang di SMA-nya dulu itu jago atau minat di bidang seperti e-sport dan olahraga itu kita sediakan semua. Musik juga kita ada. Olahraga kita ada futsal, basket dan yang lain-lain, badminton kita juga ada. Terus juga e-sport, Valorant, Mobile Legends dan semacamnya. Jadi teman-teman tidak usah takut bahwa nanti di kuliah tidak akan ada wadah untuk bisa menuangkan itu gitu. Kita menyediakan wadahnya melalui komunitas ini. Terus ada sinergi, itu kita mengabdi kepada negeri yang dimana kita biasanya melakukan kegiatan sosial masyarakat yang linier dengan ilmu yang kita pelajari, seperti itu. Ada simetri yang dimana kita ini basicnya adalah mengajar teman-teman dari anak-anak SMA, di SMA di basicnya untuk IT, seperti itu.
Terus juga ada sosiotrip, kegiatan yang dimana mengikuti kegiatan sosial di luar kampus seperti komunitas sosial, instansi layanan sosial, seperti kita datang ke anak-anak yatim, terus juga ke kampung batik seperti itu. Nah, ini merupakan dokumentasi-dokumentasinya, TGIF, Natalis, komunitas ini ada badminton juga salah satunya, sinergi kita ngebatik, simetri juga ngajar anak SMA, dan ada social trip seperti itu. Terus juga ada wawasan dan koneksi yang luas ya teman-teman. Tidak usah takut karena teman-teman nanti ketika join menjadi mahasiswa itu harus berani untuk bisa membangun relasi dan koneksi yang seluas-luasnya gitu. Mulai dari yang pertama ada OKKBK itu pengenalan ke Departemen Siswa Informasi. Itu terus ada Ormawa Visit, organisasi mahasiswa visit ya. Kita benchmarking dengan Ormawa yang lainnya. Terus ada company visit. Ini salah satu juga yang bagus juga untuk bisa diikuti, yaitu kita datang ke perusahaan berbasis IT yang dimana kita nantinya akan belajar banyak terkait dari perusahaan-perusahaan tersebut, bagaimana kita bisa menyiapkan agar kita bisa berkarir di sana, seperti itu. Terus ada career talk bersama alumni yang dimana dibalut dengan konsep TED Talk ya, yang dimana nantinya alumni akan memaparkan terkait dari kesiapan terkait dari karir mereka yang dimana kita juga bisa langsung bertanya langsung one on one pun dengan alumni kita gitu. Terus ada abroad preparation program. Jadi teman-teman yang sangat amat minat terhadap exchange belajar di luar negeri, kita sediakan teman-teman. Mulai dari persiapan apa aja sih yang perlu disiapkan, tes TOEFL-nya, terus mulai dari motivation letter dan semacamnya, kita persiapkan teman-teman untuk bisa ikut exchange ataupun belajar di luar negeri. Terus ada English Clinic yang dimana kita ada latihan soal TOEFL untuk mendukung kesiapan internasionalisasi dan kelulusan mahasiswa dalam kemampuan berbahasa Inggrisnya. Terus juga teman-teman yang suka nih terhadap bisnis, ya terhadap pengen punya bisnis ataupun dulunya SMA ada bisnis, nantinya akan ada event entrepreneur workshop, yang dimana kita akan ada workshop terkait dari kewirausahaan, mulai dari kita ada giat-giatnya, kita ada boot-bootnya, dan juga nantinya teman-teman bisa merasakan langsung bagaimana ngebuat sebuah usaha yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Ini salah satu dokumentasinya juga, banyak dokumentasinya. Terus juga di sini ada kompetisi dan juga prestasi pastinya ya. Di sini kita ada IS Competition, yang dimana ini adalah kompetisi yang dilakukan di internal kita untuk mahasiswa kita, yang dimana nantinya implementasinya dari IS Competition itu diikutkan ke lomba-lomba yang ada sesuai dengan bidangnya seperti itu. Terus ada PKT-ITD, pelatihan karya tulis ilmiah. Terus ada CIC yang dimana di sini pelatihan riset dan tips publikasi jurnal ataupun bisnis case ataupun bisnis plan sesuai nanti dari kebutuhan teman-teman sekalian. Ada pengawalan gimnastik dan juga PKM di sini. Kita kawal, kita fasilitasi dari teman-teman yang akan mengikuti lomba bergengsi ini. Terus juga ada gosip, kegiatan untuk Go Scholarship di sini dan juga info beasiswa dalam dan luar negeri gitu. Terus kita juga ada kesejahteraan mahasiswa teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu takut teman-teman akan terhadap kesejahteraannya, kesehatannya. Kita juga ada advokasi di sini yang dimana teman-teman ada SPF Fund dan apresiasi bantuan dana, posko banding UKT, beasiswa alumni dari IKASI, healthcare, HMSI mendengarmu, perwalian nanti akan kita temani juga. Terus juga di sini ada roadmap ya terkait dari perjalanan selama 4 tahun, yang dimana tahun pertama rata-rata teman-teman itu akan mengalami fase adaptasi, yaitu fokus pada pengenalan lingkungan, kampus, OKBK, dan eksplorasi dasar sistem informasi. Terus juga di tahun kedua nanti teman-teman mulai aktif nih di organisasi, fungsionaris HMSI, kepanitiaan, dan pengembangan diri teman-teman sekalian. Tahun ketiga nanti akan lebih fokus lagi ke spesialisasinya, yaitu bisa magang, riset laboratorium, kompetensi nasional, dan juga sertifikasi profesi. Dan tahun keempat yaitu akselerasi, ini udah penyelesaian tugas akhir skripsi, persiapan karir pasca kampus, dan juga networking profesional. Ini untuk peluang karirnya nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Hatta selaku ketua IKASI. Lulusan sistem informasi itu rata-rata bisa ke sistem analis, data scientist, IT consultant, dan yang lain-lain di sini seperti itu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya selaku persepsi ya dari
mahasiswa sebagai mahasiswa informasi. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut dan diskusi lebih lanjut. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan ingin kepo terkait dari apapun itu sebagai seorang mahasiswa di sistem informasi. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas Abror atas materi dan pengalamannya yang sudah dibagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, dari sesi sebelumnya, kita jadi bisa melihat bahwa kehidupan mahasiswa Sistem Informasi ITS itu bukan hanya tentang perkuliahan dan tugas, tapi juga penuh dengan pengalaman yang seru-seru banget nih yang tadi udah di-mention sama Mas Abror. Nah, kesempatan berkembang pun juga banyak, serta berbagai aktivitas yang mendukung pengembangan diri mahasiswa Sistem Informasi ITS. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, aku mau tanya dulu nih sebentar. Setelah mendengar kedua materi sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Faizal dan Mas Abror, apakah pandangan kalian tentang sistem informasi ITS itu jadi lebih menarik? Kalau semisal setuju, boleh nih ketik setuju di chat Zoom. Oke, setuju, setuju. Banyak banget ya ternyata yang setuju kalau semisal emang sistem informasi ITS itu sangat menarik. Oke, sekarang kita akan masuk langsung nih ke sesi berikutnya yang gak kalah menarik dari sesi-sesi sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai dunia karir dan pengalaman alumni sistem informasi ITS. Pasti banyak banget nih dari teman-teman yang penasaran, lulusan sistem informasi ITS nanti bisa berkarir di bidang apa aja sih? Terus prospek kerja dan peluang karirnya seperti apa sih? Atau bagaimana nih peran lulusan sistem informasi ITS di dunia industri saat ini? Nah, maka dari itu teman-teman nggak usah khawatir nih, karena sesi ini nantinya akan menjawab semua rasa penasaran kalian. Untuk sesi ini akan disampaikan langsung oleh alumni sistem informasi ITS, yaitu Mas Heta Bagus Himawan. Kepada Mas Heta, kami persilahkan. Ya, terima kasih Adiba. Ya, oke. Terima kasih Adiba. Maaf ya, nama di Zoom-nya saya tidak bisa ganti. Saya tidak terbiasa pakai Zoom di kantor. Oke, but it's okay lah ya. Mohon dimaafkan. Oke, saya izin share ya. Bentar. Oh, boleh share? Oke. Maaf ya. Bentar. Bentar. Oke. Oke. Bentar. Sudah keluar itunya? Slide-nya? Untuk saat ini belum terlihat. Oh, maaf. Bentar ya. Iya, Mas. Maaf. Wait a minute. How to... Oke. I think ini bisa. Oke. Sekarang kelihatan ya? Baik, sudah terlihat, Mas. Oke. Oh, wait a minute. Oke. Ya udah, terima kasih buat waktunya Mas Faisal, Pak Faisal ya, dari dosen SI, kemudian teman-teman HMSI, dan juga selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru ya ini ya. Iya. Calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru ya. Calon mahasiswa. Oh, calon mahasiswa baru. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Hatta Bagus Himawan. Saya alumni Sistem Informasi dan ketua IKASI. IKASI itu apa sih? Ketua IKASI itu Ikatan Alumni Sistem Informasi. Jadi setelah lulus kita dinaungi sama Ikatan Alumni Sistem Informasi. Nanti juga ada IKITS juga dan kawan-kawan. Nah, saya bagi jadi dua section penjelasan saya kali ini, yaitu pertama adalah perjalanan karir saya sebagai mahasiswa sistem informasi, kemudian yang kedua adalah sebaran alumni sistem informasi. Jadi kalau setelah lulus kuliah itu jadi apa sih gitu. Nah, jadi gini. Jadi saya 2010 lulus, jadi sudah terasa tua ya saya. Jadi saya angkatan 2006. Kemudian lulus 2010, saya di kerja pertama di Astragrafia, jadi programmer dan project manager. Kemudian kerja 2014 pindah ke Indosat Uridu
sebagai sales engineer. Kemudian saya sempat kuliah S2 di Belanda dalam rentang waktu 2015 sampai 2017. Kemudian 2017 saya bekerja di Philips Healthcare di Belanda. Kemudian nggak bisa lama-lama, harus balik karena LPDP. Kemudian balik ke Indonesia 2018. Saya bekerja di Tokopedia, kemudian kerja di Link Aja, kemudian bekerja di ByteDance. Nah, dari sini kita bisa lihat itu apa sih? Ini tuh tidak terjadi sama saya, tapi terjadi juga di hampir semua alumni ya, yang dimana ternyata lulusan sistem informasi itu bisa masuk ke perusahaan jenis apa aja, dari perusahaan startup, perusahaan global sampai BUMN. Lah, Link Aja ini salah satu payment gateway yang dibawain oleh BUMN. Jadi sistem informasi, karena kita di sistem informasi dulu belajar soal programmer, kemudian cara berkomunikasi, cara planning, dan kawan-kawan, itu akhirnya kita bekerja di perusahaan manapun, itu kita bisa eh, bisa bisa di mana aja, dan kita bisa survive, dan kita bisa juga di sana juga bisa perform, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya sistem informasi itu seberapa berharga sih saya sebagai alumni sistem informasi itu. Ini tuh cerita pribadi saya ya, tentang nilai pasar lulusan sistem informasi. Tentu aja saya nggak bisa share gaji saya berapa. Dan sepertinya enakan kalau misalnya ngelihat, oh sukses itu apa sih gitu. Keenaknya kan ngeliatin gaji. Jadi sebagai pandangan gitu, gaji saya dari gaji pertama kali saya masuk sampai saat ini itu sekitar 25 kali gaji pertama saya. Jadi bisa dihitung lah. Nah, ini tuh kenapa bisa terjadi gitu? Karena dari sistem formasi, kalau misalnya kita gaji pertama biasanya hampir sama semua lah. Kalau mau jadi MT ataupun mau jadi fresh graduate itu kurang lebih sama semua. Kan yang menjadi endingnya adalah nanti setelah 10 tahun atau belasan tahun itu gajinya itu bakal sebesar apa. Kenapa saya bilang gaji di sini? Karena kan biasanya untuk dihargai itu biasanya adalah paling gampang dalam melihat gajinya. Nah, di sini tuh sebagai salah satu contoh. Dan ini bukan saya satu-satunya, juga teman-teman saya juga seperti ini kurang lebih gitu. Jadi dalam kurun waktu 10 tahunan gitu, 10 tahun lebih gitu, itu kenaikan gaji bisa 25 kali gaji. Apakah besar? Besar, karena inflasi berapa? 5 sampai 10% aja gitu. Jadi 25 kali gaji teman-teman bisa bayangin. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Jadi pertama itu, skill teknis di sistem informasi itu sangat-sangat relevan di dunia kerja. Dari mau jadi ngoding bisa, kemudian mau planning bisa, kemudian jadi marketing bisa, dan kawan-kawan. Nanti saya akan share persebaran alumni-alumni sistem informasi itu kerjanya apa aja. Gitu. Kemudian kemampuan bisnis dan komunikasi. Karena sering banget kan kalau misalnya kita kuliah komputer, sistem informasi kan kebanyakan coding gitu, nggak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, kemudian bisnis acumen-nya juga nggak begitu bagus. Tapi di sistem informasi kita dapat kurikulum yang dimana kita bisa nge-sharpen bisnis acumen dan juga melatih komunikasi kita gitu. Dan di saat kuliah pun ada HMSI gitu, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, yang bisa mengakomodasi kita untuk belajar berkomunikasi, melatih leadership skill kita, dan lain-lain gitu. Kemudian jejaring alumni yang kuat, karena hampir di setiap negara itu selalu ada alumni SI. Jadi saya tadi ceritakan kalau misalnya saya kuliah di Belanda, bahkan kalau misalnya saya Eurotrip itu pasti bisa ketemu alumni-alumni SI gitu. Jadi segampang itu. Dan kalaupun nyari kerja itu lebih gampang karena jejaring alumni SI yang sangat-sangat kuat gitu. Nah, kenapa sistem informasi? Tadi kan saya kan sudah jelasin coding lah dan kawan-kawan. Nah, ini tuh bukan mendiskreditkan orang yang ngoding ya, tapi bisa dibilang sistem informasi itu semakin penting karena kenapa? Karena zaman sekarang adanya AI gitu, hampir semua orang itu bisa bikin aplikasi gitu. Bahkan bikin aplikasi bisa lewat cloud, Gemini, ChatGPT soal mention it lah. Tapi kan tidak semua aplikasi itu bisa berguna gitu lah. Sistem informasi inilah yang menutup gap ini gitu. Nah, jadi sebagai apa? Sebagai TLDR-nya itu ya, peran sistem informasi di sini itu jembatan antara teknologi sama bisnis. Karena sering banget teknologinya bagus tapi secara bisnis nggak bagus, dan sebaliknya gitu. Jadi ya sistem informasi itu memahami manusianya, memahami bisnisnya, dan memahami teknologinya. Kurang lebih gitu. Nah, ini sebagai contoh. Kenapa ini penting banget? Nah, teman-teman apalagi saat misalnya masih kuliah pasti punya
punya idealisme, saya mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini gitu. Nah, fakta di lapangan itu ini faktanya dari 10 startup yang dibangun itu cuma satu yang berhasil. Jadi ini tuh worldwide apa ya statistik gitu, yang dimana cuma satu startup yang berhasil gitu. Nah, penyebabnya itu nggak ada kebutuhan pasar gitu. Nah, again, sistem informasi ngisi gap di sini, yaitu yang dimana sistem informasi ini menjadi jembatan antara bisnis, teknologi, dan manusianya itu. Jadi bukan teknologinya aja di sistem informasi, tapi kita juga harus memahami pasar, pengguna, dan eksekusi bisnisnya seperti apa. Karena tadi yang seperti saya bilang, planning di sistem informasi itu harus kuat. Jadi kemampuan untuk planning, kemampuan untuk critical thinking itu diasah di sistem informasi. Gitu. Nah, tadi alumni SIITS itu kerja di mana aja sih? Itu data dari hampir 2.000 alumni sistem informasi yang sudah tersebar di mana aja. Jadi 4% itu 4% bekerja di luar negeri. Jadi cukup banyak yang bekerja di luar negeri, hampir 100 ya bekerja di luar negeri. Kemudian lanjut S2 sama S3 itu 15%, dan hampir lebih dari 50% itu sudah di level manajerial gitu. Nah, alumni SI. Kemudian industri tujuan utamanya itu apa? Ada teknologi, financial service, education, manufacturing, telco, dan energi. Jadi tersebar di mana-mana untuk industrinya sendiri. Lah, skill yang dimiliki alumni itu apa aja sih? Jadi ini lulusan SI itu tidak terkurung di satu jenis pekerjaan gitu. Jadi persebaran skillnya juga sangat-sangat eh, variasinya sangat banyak gitu. Jadi data analis, project manager, kemudian software engineer, web developer, kemudian risk management, digital marketing juga ada, cloud computing ada, machine learning juga ada, dan kawan-kawan. Jadi ya di SI itu kita mempelajari hampir semuanya. Jadi nanti saat kerja kita itu sudah siap karena secara dasarnya kita sudah ada. Kurang lebih gitu. Lah, kan tadi saya bilang bahwa oke, perusahaannya SI itu bisa bekerja di mana aja gitu. Nah, ini tuh contoh. Skala perusahaannya itu di large enterprise itu cukup banyak, sangat banyak. Jadi large enterprise sama medium enterprise itu sangat-sangat banyak yang bekerja di sini, alumni-alumni SI. Multinasional juga ada, small business juga ada, startup itu juga ada di sini. Jadi kalau misalnya lulusan SI itu nggak perlu bingung cari kerja lah, karena secara market juga bisa mengakomodasinya gitu. Dan tadi juga saya juga sudah share, alumni di level manajer itu manajerial itu lebih dari 50%. Ini tuh alumni level manajerial itu dari 2001 sampai 2020 ya datanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil 2001 sampai 2010, mungkin saya bisa bilang 80 sampai 90% udah di level manajerial lagi gitu. Level manager itu apa sih? Manager, senior manager, head director, sama C level. Kita juga ada gitu. Nah, menariknya di SI itu alumni SI gitu adalah kita ada kolaborasi antara program studi prodi jurusan, kemudian himpunan, dan juga alumni gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, teman-teman pasti 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 pernah dengar lah. Waduh, lulus kuliah ke kerja itu tidak segampang itu. Dunia kerja itu beda gitu. Makanya kita ada namanya job ready program gitu. Jadi kita setelah lulus, teman-teman nanti teman-teman formasi itu di mentoring sama alumni SI gitu. Jadi kita punya mentor menti matching. Jadi nanti menti jurusan fresh graduate dari SI itu bakalan ada mentornya, yaitu dari alumni SI. Ngapain aja sih di situ? Kita ada beberapa kegiatan. Pertama, saat awal-awal review CV, kemudian latihan interview. Jadi saat interview itu sudah siap, nggak hanya jadi saat interview sudah siap. Jadi saat interview teman-teman udah prepare gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus dari SI. Terus ini akses alumni itu bisa scan di sini. Teman-teman juga bisa scan, ini terbuka untuk umum gitu. Jadi teman-teman mahasiswa SI bisa nge-rates alumni sesuai dengan kebutuhan gitu. Buat konsultasi, mentoring, bahkan untuk networking gitu. Akses dashboardnya alumni bisa di sini. Ini sama ini, bisa di-scan juga kalau teman-teman berminat. Gitu sih. Jadi ya kesimpulannya apa? Saya rangkum jadi 4. Pertama, sistem informasi itu nggak hanya sekedar coding. Coding kita juga harus bisa ya, gitu. Karena logikanya harus jalan gitu. Tapi juga selain coding, di sistem informasi itu kita diajarkan untuk bagaimana bisnis acumen-nya itu bagus,
kemudian empati sama manusianya itu oke, dan juga bisa mengkawinkan dengan teknologinya. Kemudian skillnya itu dibutuhkan di mana-mana. Tadi sudah saya share, di fintech ada, e-commerce ada, telco ada, bahkan jadi sales juga ada. Jadi sesuai keinginan teman-teman. Karena biasanya itu kalau misalnya sebelum kuliah itu bingung mau jadi apa gitu. Tapi biasanya setelah kuliah baru ketahuan, oh saya ternyata passionnya di sini gitu. Tenang aja kalau saya di SI, teman-teman sudah dapat apa ya, sudah dapat apa ilmunya. Jadi waktu di tempat kerja itu bisa langsung diimplementasikan. Karirnya tumbuh cepat, jadi lebih dari 50% alumni itu sudah manajerial, gajinya itu bisa naik signifikan dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian jaringan alumni yang aktif tidak jadi himpunan, prodi jurusan dan juga alumni itu juga kita melakukan kolaborasi. Kurang lebih gitu. Jadi ya tujuannya apa? Membuka pintu, membangun masa depan buat teman-teman semua. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman soal karir atau soal alumni sistem informasi. Ya, Adiba masih di mute. Oke. Baik, terima kasih Mas Hatta atas materi yang telah dijelaskan. Untuk sesi Q&A nanti akan saya pandu setelah ini. Oke. Nah, sangat menarik ya teman-teman. Semoga seluruh sesi tadi, mulai dari sesi pertama yang disampaikan oleh Pak Faizal, sesi kedua yang disampaikan oleh Mas Abror, dan yang terakhir disampaikan oleh Mas Hatta sangat menarik semuanya. Nah, teman-teman jadi semakin bisa mengenal lebih dekat dan mendapat gambaran yang lebih jelas nih tentang dunia perkuliahan, kehidupan mahasiswa, hingga prospek karir di Departemen Sistem Informasi ITS. Dan sekarang tibalah kita di sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi bersama para narasumber. Nah, buat teman-teman yang masih punya rasa penasaran, jangan ragu dan jangan malu nih untuk bertanya, karena banyak sekali narasumber yang luar biasa pada hari ini. Nah, langsung saja kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa banget nih raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui chat Zoom. Nah, baik, terlihat ada satu kolom chat yang masuk ya. Di sini dari Kanaya, dari SMA N3 Kediri. Kak, aku ingin tahu lebih lanjut sama inovasi digital ITS, khususnya dari POV mahasiswa inovasi digital ITS langsung. Wah, ternyata di sini ada yang kepo nih ya tadi tentang inovasi digital. Berhubung ada Mas Raihan dari mahasiswa inovasi di digital ITS yang hadir di Zoom malam hari ini, langsung saja kepada Mas Raihan dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Adiba. Eh, Tadi ada pertanyaan dari teman kita, Kanaya, dari SMA 3 Kediri. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Raihanuddin Pane, bisa dipanggil aja Raihan dari sebagai mahasiswa dari Inovasi Digital. Nah, sebelumnya mungkin pengen tahu dari POV ya, atau mungkin dari pandangan sebagai mahasiswa dari Inovasi Digital langsung. Nah, sebelumnya memang tadi yang udah dijelaskan sama Pak Faisal dan juga dari Mas Abror, sebelumnya itu memang betul bahwa kita pemfokusannya lebih condong sama startup, dan juga tadi ada videonya ya. Teman-teman udah lihat sebelumnya ada videonya penjelasannya seperti apa. Kalau misalnya melihat dari segi mata kuliah, ini buat teman-teman semua di sini, memang mata kuliah itu selama dari semester awal kita itu dituntut buat membangun yang namanya itu sebuah koneksi sama pengguna yang nantinya memang kita akan terjun gitu ke sana. Jadi mungkin yang sebelumnya juga dijelaskan sama Mas Hatta ada tentang empati di situ. Jadi dari mahasiswa inovasi digital memang dituntut untuk mengenal lebih dalam terkait dari permasalahan yang memang terjadi di lapangan, dan juga nantinya kita akan membuat dampak-dampak ataupun solusi-solusi yang akan berdampak pada pengguna nantinya. Jadi memang secara general mata kuliah rata-rata yang memang ternyata diambil dianut oleh mahasiswa inovasi digital itu praktek. Jadi kita dapat sebuah metode untuk menganalisisnya seperti apa, untuk mengelolanya seperti apa, hingga nanti sampai ke tahap finansial dan pembangunan untuk startup dan juga model bisnisnya seperti apa, itu juga dibantu. Jadi disusun secara komprehensif tentunya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau memang misalnya ternyata
teman-teman tertarik banget terkait dari oh ini inovasi digital ini adalah hal yang mungkin dari teman-teman sendiri baru dengar dan juga mungkin ini jadi asing buat teman-teman semua. Tentunya kita pemfokusannya adalah untuk membangun sebuah startup intinya. Untuk membangun sebuah startup yang dimana kita sudah punya metode-metodenya seperti apa, cara-caranya seperti apa, yang itu sudah disusun mulai dari semester 1. Jadi pada saat teman-teman maba masuk itu juga teman-teman udah langsung coba buat bagaimana caranya untuk menghasilkan ide ataupun solusi yang tepat, bagaimana caranya untuk memahami pengguna secara tepat sasaran, skup-skup masalah seperti apa yang memang ternyata bisa diselesaikan oleh teman-teman inovasi digital itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu ya. Mungkin boleh dikembalikan dulu ke Adiba. Oke. Baik, terima kasih Mas Rehan atas penjelasannya yang cukup jelas dan menarik ya teman-teman terkait inovasi digital ITS. Nah, baik sekarang ada pertanyaan berikutnya dari Kak Alia Man Kota Malang ya yang masuk melalui kolom chat Zoom. Ya, yang di sini skill apa ya Kak yang paling kepakai oleh Kak Hatta di dunia kerja setelah lulus dari SIITS? Wah, ini mungkin pertanyaannya sangat menarik ya teman-teman. Jadi langsung aja ada alumni kita yang luar biasa di sini kepada Mas Hatta, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Alia pertanyaannya. Jadi kalau saya kelompokkan paling gampang ya, kita kelompokkan hard skill sama soft skill. Kalau hard skill tadi skill persebaran dari alumni itu eh, data analis, kemudian project management, kemudian programming. Jadi itu yang paling kepake oleh lulusan SIITS. Itu masalah hard skill gitu. Kemudian dari sisi soft skills-nya sendiri, communication itu paling penting karena kalau misalnya kita punya ide, punya karya, kalau kita nggak bisa komunikasikan percuma, ya kan? Gitu kan sering banget orangnya pinter tapi kok kurang dinotis ya karena kurang bisa berkomunikasi lah. Di sistem informasi kita diberi panggung lah atau diberi kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan baik melalui presentasi dan kawan-kawan. Kurang lebih itu komunikasi, kemudian soft skill yang lainnya yaitu leadership. Jadi seperti yang saya tadi bilang bahwa di leadership di sini juga ada himpunan, ada BEM yang bisa melatih leadership teman-teman. Karena kalau baca buku doang kan nggak bisa kan, jadi harus dipraktekkan. Kemudian yang terakhir yaitu ini abu-abu ya antara soft skill sama hard skill yaitu critical thinking. Itu juga nggak kalah penting. Bagaimana sebagai alumni lulusan SI gitu, critical thinking itu menjadi pembeda buat orang yang setelah masuk kemudian bisa promote ke level selanjutnya. Karena kalau misalnya udah level manajerial, itu bukan jobs to be done, tapi critical thinking-nya yang paling dibutuhkan. Karena kalau udah manajerial kan harus memikirkan, oke, kerjaan mana yang harus dikerjain dulu, kerjaan mana yang lebih prioritas, kerjaan mana yang menguntungkan, dan kawan-kawan. Dan itu membutuhkan critical thinking. Dan itu kita dilatih di waktu kuliah di sistem informasi. Kurang lebih gitu sih. Baik, terima kasih banyak Mas Hatta atas jawabannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ya dari Kak Alia Man Kota Malang. Kak mau tanya tips aktif organisasi di ITS dan menurut kakaknya seberapa penting aktif di organisasi. Nah, ini sangat menarik juga ya karena di sini hadir juga Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS 2026, Mas Abror. Jadi langsung saja dari Mas Abror, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya dari Alia dari Kota Malang. eh Terkait dari pertanyaannya, tips aktif organisasi di TS dan menurut kakaknya seberapa penting aktif di organisasi. Jadi begini teman-teman, di fase awal itu pastinya teman-teman sekalian sebagai seorang mahasiswa baru nantinya itu akan ada sebuah pelatihan yaitu terkait dari latihan manajerial diri yaitu di pra tingkat dasar yang dimana salah satu materinya itu seluruh materinya itu eh, kita dilatih untuk memanajemen diri kita sendiri. Itu yang pertama. Terkait dari manajemen prioritas, manajemen waktu, manajemen diri sendiri,
terus juga melatih critical thinking, problem solving, dan semacamnya itu diberikan di awal. Sehingga harapannya dari teman-teman sekalian itu sudah mempunyai bekal ketika nantinya akan membuat sebuah pilihan-pilihan ke depannya dengan resiko yang ada, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti itu. Nah, kalau dari aku pribadi, tipsnya aktif organisasi itu adalah harus sebelumnya teman-teman itu juga udah harus bisa memanajemen diri teman-teman sendiri terlebih dahulu gitu. Terkait terutama yaitu adalah manajemen waktu. Karena tidak sedikit ya mungkin juga dari teman-teman di ITS terutama, tidak hanya di sistem informasi, kadang lebih banyak waktunya di organisasi sehingga lupa di akademiknya. Itu juga salah ya teman-teman sekalian gitu. Jadi itu yang harus dibalance terlebih dahulu gitu. Teman-teman harus bisa bahwasanya ya tujuan teman-teman kuliah di sini itu belajar, juga belajar, membangun relasi, endingnya bisa mempersiapkan ke dunia kerja gitu. Teman-teman bisa kerja sesuai dengan passionnya seperti itu. Nah, organisasi ini menjadi ini nyambung ke seberapa penting ya menjadi batu loncatan teman-teman sekalian untuk bisa melengkapi hard skill yang teman-teman punyai gitu. Kayak misalkan teman-teman memang jago di bagian programming front end gitu misalkan ataupun back end atau UI UX designer di situ. Nah, teman-teman sekalian kalau tidak mempunyai skill, misalkan leadership ataupun komunikasi, cara teman-teman ngedeliver ide, cara teman-teman ngedeliver yang teman-teman punya di situ, hard skillnya, itu akan kesulitan. Cara teman-teman ngebangun relasi dengan orang-orang lainnya di situ untuk memperkenalkan ide dari teman-teman, untuk menunjukkan bahwasanya ini loh skill saya di situ tanpa adanya skill komunikasi dan leadership itu akan susah juga. Nah, organisasi kepanitiaan di ITS itu ngebentuk diri teman-teman untuk bisa berani pelan-pelan mulai untuk bisa pertama juga teman-teman juga akan belajar juga lagi dan lagi bagaimana cara manajemen juga di situ. Mulai dari kerjaannya, mulai dari tugas-tugas di organisasinya, bagaimana cara teman-teman bisa problem solving ketika ada masalah di organisasi, bagaimana teman-teman caranya nantinya akan memaparkan sebuah progres di dalam organisasi terkait dari prokernya, bagaimana teman-teman nantinya bisa ngedeliver, ngeeksekusi dari proker yang dilaksanakan oleh teman-teman sekalian, itu akan nantinya menjadi bekal teman-teman untuk bisa eh, setelah lulus itu akan lebih gampang memudahkan teman-teman sekalian di situ. Terus juga bisa juga dengan membangun dari situ juga membangun portofolio karena pastinya dari HR pun juga itu melihat pengalaman teman-teman sekalian di kampus itu apakah teman-teman hanya kuliah pulang atau teman-teman mencoba untuk mengeksplor. Nah, di situ akan ada poin plusnya gitu. Jadi dari situ pastinya teman-teman juga akan dilatih dari critical thinkingnya, problem solving, leadership gitu, melalui dari LGD, leaderless group discussion, di situ untuk melatih leadership teman-teman sekalian dan juga komunikasi yang paling penting gitu. Karena tidak cukup hanya dengan hard skill-nya kalian bisa jago, tapi juga harus dikembangkan dan dibalancekan dengan soft skill yang ada. Mungkin itu ya dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sabror atas jawaban yang telah diberikan. Wah, tapi sayangnya karena sesi Q&A kita sudah habis ya teman-teman. Nah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir ya. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber dan juga teman-teman peserta yang sudah turut aktif bertanya dan berdiskusi pada malam hari ini. Semoga sesi tadi bisa memberikan banyak insight baru dan membantu teman-teman mengenal lebih dekat dengan dunia perkuliahan, kehidupan mahasiswa hingga prospek karir, khususnya di Departemen Sistem Informasi ITS. Tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung sesi malam ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita inspiratifnya kepada seluruh peserta. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah aktif meramaikan acara malam hari ini. Semoga setelah sesi ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Departemen Sistem Informasi ITS dan semakin Oke.
Oke, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya lebih detail nih terkait informasi masing-masing departemen maupun program studi, tenang saja, nantinya pertanyaan kalian bisa langsung dijawab melalui WhatsApp group dan QR yang sudah tertera di layar ya. Sekalian langsung di-scan aja nih QR code-nya dan join ke grupnya, supaya nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut nih terkait informasi di FTC. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin mengenal lebih dekat tiap departemen di FTIC ITS, yuk datang ke pameran yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 di Alof. Acaranya ini gratis teman-teman dan terbuka untuk umum pastinya. Jadi kalian bisa langsung datang, ngobrol dan tanya-tanya secara langsung nih dengan kakak-kakak dari setiap departemen maupun program studi. Siapa tahu setelah datang kalian jadi makin yakin nih untuk menemukan jurusan impian kalian nantinya. Selanjutnya, untuk penutupan acara, saya kembalikan kepada MC, saya Adiba Putri Anifa, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada moderator Mbak Diba dan seluruh narasumber yang telah mendampingi jalannya acara malam ini. Tidak terasa, kita sudah sampai di akhir Experience Month FTIC ITS 2006 sesi sistem informasi. Semoga kegiatan ini memberikan teman-teman wawasan baru dan gambaran yang lebih jelas tentang dunia perkuliahan di sistem informasi ITS. Sebelum kita benar-benar menutup acara, mari kita lakukan sesi dokumentasi bersama. Dimohon teman-teman yang bergabung di Zoom untuk menyalakan kameranya. Kami mengundang seluruh narasumber dan peserta untuk menyalakan kamera masing-masing ya. Yang belum on cam, yuk boleh banget diramaikan dulu supaya dokumentasinya lancar. Nanti saat hitungan ketiga, tunjukkan pose terbaik kalian ya. Oke, yuk on cam dulu teman-teman. Yang belum on cam. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Future Technology Leaders. Nah, jangan lupa bagi yang sempat screenshot atau merekam keseruan malam ini, boleh diunggah ke Instagram story masing-masing dan tag akun FTIC ITS ya, maupun Departemen Sistem Informasi. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir dan merapikan acara malam ini. Saya, Denis Suara selaku MC, beserta moderator Mbak Adiba Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di rangkaian Experience Month FTIC ITS 2006 berikutnya ya. Dan sebagai penutup, saya punya pantun buat teman-teman. Burung merpati terbang tinggi, di taman bunga mencari sari. Teruslah semangat raih prestasi, masa depan cemerlang menanti. Selamat malam, tetap semangat, dan jadilah future teknologi sejati. Terima kasih teman-teman.